Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Christian Ferry dengan NIM 2305 1204317 dari kelas Teknik Informatika I angkatan 2023. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan proses multiple feedback queue. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, ST MKOM. Sebelum kita masuk ke pembahasan multiple feedback queue, kita perlu ketahui terlebih dahulu apa itu penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Tugas penjadwalan proses dibagi menjadi dua. Yang pertama, memutuskan proses yang sedang berjalan, dan yang kedua, kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Algoritma penjadwalan dibagi menjadi dua, yaitu preemptif dan non-preemptif. Preemptif adalah proses yang sedang berjalan tidak dapat diinterupsi, sehingga harus urut. Dan non-preemptif adalah proses yang sedang berjalan dapat diinterupsi dan dipindah ke status ready atau menunggu. Yang pertama kita bahas preemptif. Preemptif dibagi menjadi 4. Yang pertama ada RR atau round robin, yang kedua SRF atau shortest remaining first, yang ketiga ada PS, priority scheduling, dan yang keempat ada GS, guaranteed scheduling. Non-preemptif juga dibagi menjadi 4. Yang pertama itu FIFO atau FCFS, yang kepanjangannya adalah first in first out atau first come first serve. Yang kedua HRN, highest ration next. Yang ketiga SJF, shortest job first. Dan yang keempat MFQ, multiple feedback queue, yang akan dibahas pada video ini. Algoritma MFQ atau multiple feedback queue. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi, karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan tingkatannya. Biasanya, prioritas tinggi diberikan kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu, CPU akan terutilisasi penuh dan MK dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatannya, panjang CPU burst proses juga semakin tinggi. Multiple feedback queue adalah salah satu algoritma yang berdasar pada algoritma multi-level queue. Perbedaan mendasar yang membedakan multiple feedback queue dengan multi-level queue biasa adalah terletak pada adanya kemungkinan suatu proses berpindah dari satu antrian ke antrian lainnya, entah dengan prioritas yang lebih rendah ataupun lebih tinggi, biasanya pada contoh berikut. Semua proses yang berdatang akan dipindahkan pada Q0 atau kuantum 8 ms. Jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 s, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke Q1 atau kuantum 16 ms. Q1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di Q0. Dan jika suatu proses di Q1 tidak selesai dalam 16 ms, maka proses tersebut akan dipindahkan ke Q2.
Q2 akan dikerjakan bila Q0 dan 1 kosong dan akan berjalan dengan algoritma FCFS atau first come first serve. Parameter multiple feedback queue. Yang pertama ada jumlah antrian, yang kedua ada algoritma penjadwalan tiap antrian, yang ketiga waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi, yang keempat ada waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih rendah, dan yang terakhir antrian mana yang akan dimasuki tiap proses yang baru datang. Multiple feedback queue merupakan penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan ini untuk mencegah atau mengurangi banyaknya swapping dengan proses-proses yang sangat banyak. Penggunaan pemroses dilakukan karena menyelesaikan tugas memakan waktu lama, sehingga diberi jatah waktu atau jumlah kuanta lebih banyak dalam satu waktu. Penjadwalan ini menghendaki kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tertinggi berjalan selama satu kuanta, kelas berikutnya berjalan selama dua kuanta, kelas berikutnya lagi berjalan 4 kuanta, dan seterusnya. Dengan ketentuan berlaku, jalankan proses pada kelas tertinggi. Jika proses menggunakan seluruh kuanta yang dialokasikan, maka diturunkan kelas prioritasnya. Proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas tertinggi. Contoh perhitungan MFQ. Di sini saya membuat 3 proses, yaitu P1 untuk proses 1, P2 untuk proses 2, dan P3 untuk proses 3. P1 memiliki burst time 10, prioritas 3, dan waktu kedatangan 0. P2 memiliki burst time 5, prioritas 1, dan waktu kedatangan 2. P3 memiliki burst time 3, prioritas 2, dan waktu kedatangan 4. Di sini saya juga membuat Gantt chart. Di sini terdapat 4 angka yang dimana 0 diambil dari waktu kedatangan P1. Lalu sampai ke 10 diambil dari burst time P1 yaitu 10. Lanjut ke P2, sini ada angka 15 yang diambil dari burst time P1 ditambah burst time P2. Lalu di P3 ada 18 yang diambil dari burst time P1 ditambah P2 ditambah P3. Lanjut untuk ke penyelesaiannya. Kita akan menyelesaikan total waiting time-nya. Di sini dimulai dari P1 sama dengan 0 dari waktu kedatangan P1, lalu P2 yaitu diambil dari burst time P1 dikurang dengan waktu kedatangan P2 menghasilkan 8. Dan P3 diambil dari burst time P1 ditambah P2 dikurang dengan waktu kedatangan P3 menghasilkan 11. Selanjutnya kita hitung rata-ratanya. P1 0, P2 menghasilkan tadi nilainya jadi 8, dan P3 menjadi 11. Kita jumlahkan menjadi 19.
lalu kita bagi 3 karena jumlah prosesnya 3, menghasilkan 6,33. Selain perhitungan MFQ, saya juga membuat perhitungan metode non-preemptive. Menggunakan tabel yang sama seperti yang tadi, kita di sini akan melakukan penyelesaian turnaround time atau TAF, yang dimana P1 sama dengan 10, langsung masuk ke burst time-nya P1, P2 15 kurang 2, 15 diambil dari burst time P1 ditambah P2 dikurang dengan waktu kedatangan P2 menghasilkan 13. Dan P3 diambil dari burst time P1 ditambah P2 ditambah P3 18 dikurang dengan waktu kedatangan P3 4 menghasilkan 14. Selanjutnya kita menghitung rata-rata TAF, yaitu P1 sama dengan 10, P2 13, dan P3 14. Kita jumlah menghasilkan 37. Lalu kita bagi jumlah banyaknya proses, yaitu 3, dan menghasilkan rata-rata 12,33. Contoh penerapan MFQ dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya menggunakan judulnya itu stop kontak yang terbatas. Ada 3 orang yang sedang jalan-jalan bersama ke suatu tempat pariwisata. Tetapi karena terlalu asik berfoto atau mengabadikan pemandangan, baterai handphone ketiga orang tersebut habis. Di sana hanya tersedia satu stop kontak untuk mencarger handphone, dan mereka sepakat untuk menggunakannya secara bergantian. Tetapi setiap orang penggunaannya dibatasi 1 jam. Orang pertama memerlukan 1 jam agar baterai handphonenya penuh. Setelah itu, lanjut ke orang kedua yang memerlukan waktu 1 jam 20 menit untuk penuh. Tetapi karena dibatasi 1 jam per orang, dia harus menunggu lagi. Selanjutnya, orang ketiga yang membutuhkan waktu 40 menit untuk penuh. Kemudian kembali lagi ke orang kedua untuk mencarger lagi, dan kemudian selesai. Kesimpulan, algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang baik dalam mengoptimalkan proses-proses yang memiliki prioritas running process. Running process adalah layanan dibagi waktu, jatah pengerjaan, atau quantum time, QT, hingga hasil bagi digunakan untuk banyak perulangan QT, dan sisa bagi untuk banyak pengerjaan berikutnya, tapi kurang dari QT. Penerapan running process memudahkan penentuan waktu tunggu, karena dapat menggunakan running process dalam mengetahui proses-proses yang mempengaruhi dalam diagram penjelasan MFQ. Baik, kita telah sampai di akhir video. Kita telah selesai membahas apa itu algoritma penjadwalan proses, macam-macam penjadwalan proses, dan
tentang apa itu multiple feedback queue atau MFQ. Sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.